Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 3022311020 dari kelas 23 MSDM. Saya akan memaparkan materi tentang integrasi SDM global. Video ini untuk memenuhi tugas video MSDM global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM. Integrasi SDM global adalah proses mengelola sumber daya manusia yang bekerja di berbagai negara agar tetap terkoordinasi dan selaras dengan strategi organisasi secara global. Dalam perusahaan multinasional, tenaga kerja tidak hanya berasal dari satu negara, tetapi dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, bahasa, dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem manajemen SDM yang mampu mengintegrasikan kebijakan global dengan kondisi lokal di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Integrasi SDM global bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan di berbagai cabang perusahaan memiliki visi dan tujuan yang sama. Meskipun berada di lingkungan kerja yang berbeda, dengan integrasi ini perusahaan dapat menjaga konsistensi budaya organisasi, meningkatkan koordinasi antar cabang internasional, serta memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Selain itu, integrasi SDM global juga menuntut perusahaan untuk mampu mengelola keragaman tenaga kerja. Karyawan yang berasal dari berbagai negara memiliki nilai, cara komunikasi, serta pola kerja yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu menyatukan perbedaan tersebut tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing individu. Perbedaan SDM domestik dan SDM global. Manajemen SDM domestik biasanya hanya mengelola karyawan dalam satu negara dengan sistem hukum dan budaya yang relatif sama. Sementara itu, manajemen SDM global harus mengelola tenaga kerja yang tersebar di berbagai negara dengan peraturan ketenaga kerjaan, budaya kerja, serta sistem ekonomi yang berbeda. Dalam SDM global, perusahaan harus memperhatikan berbagai faktor seperti perbedaan bahasa, budaya organisasi, kebijakan pemerintah, hingga standar upah di setiap negara. Hal ini membuat pengelolaan SDM global menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan SDM domestik. Selain itu, dalam SDM global juga terdapat beberapa kategori karyawan internasional seperti Parent Country National atau PCN, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, Host Country National atau HCN, karyawan yang berasal dari negara tempat cabang perusahaan berada, Third Country National atau TCN, karyawan yang berasal dari negara lain yang bukan negara asal maupun negara cabang perusahaan. Tujuan integrasi SDM global. Integrasi SDM global dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam organisasi internasional. Pertama, untuk menciptakan koordinasi yang efektif antara kantor pusat dan cabang perusahaan di berbagai negara. Dengan koordinasi yang baik, perusahaan dapat menjalankan strategi bisnis global secara konsisten. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tenaga kerja internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, untuk menciptakan budaya organisasi global yang kuat, budaya organisasi yang konsisten dapat membantu perusahaan menjaga identitas dan nilai perusahaan di seluruh cabang internasional. Keempat, untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, perusahaan yang mampu mengelola SDM secara efektif di berbagai negara biasanya lebih mampu beradaptasi dengan perusahaan pasar internasional. Fungsi utama SDM global. Dalam manajemen SDM global, terdapat beberapa fungsi utama yang harus dikelola secara terintegrasi. Pertama, rekrutmen dan seleksi global. Perusahaan harus mampu merekrut tenaga kerja terbaik dari berbagai negara. Proses seleksi harus mempertimbangkan kompetensi profesional serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan internasional. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Karyawan internasional biasanya membutuhkan pelatihan khusus seperti pelatihan budaya, pelatihan bahasa, serta pelatihan adaptasi lingkungan kerja internasional. Ketiga, manajemen kinerja. Penilaian kinerja harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi kerja di setiap negara.
Keempat, kompensasi internasional. Sistem kompensasi untuk karyawan internasional biasanya mencakup gaji, tunjangan tempat tinggal, tunjangan pendidikan, serta fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan biaya hidup di negara tempat karyawan bekerja. Yang kelima, manajemen ekspatriat. Ekspatriat adalah karyawan yang bekerja di negara lain sebagai perwakilan perusahaan. Pengelolaan ekspatriat meliputi proses penempatan, pelatihan, serta persiapan ketika kembali ke negara asal. Yang kelima, pendekatan dalam SDM global. Dalam pengelolaan SDM global, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional. Yang pertama ada ethnocentric approach. Pendekatan ini menempatkan karyawan dari negara asal perusahaan sebagai pemimpin di cabang internasional. Tujuannya adalah untuk menjaga kontrol dan konsistensi budaya organisasi. Yang kedua, ada polycentric approach. Pendekatan ini menggunakan tenaga kerja lokal untuk mengelola cabang perusahaan di negara tertentu. Yang ketiga, geocentric approach. Pendekatan ini memilih karyawan terbaik tanpa memandang asal negara. Fokus utama adalah kompetensi dan kemampuan profesional. Pendekatan geosentris biasanya dianggap paling efektif dalam organisasi global karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan di berbagai negara. Yang keenam, tantangan integrasi SDM global. Integrasi SDM global memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional. Yang pertama ada perbedaan budaya. Setiap negara memiliki budaya kerja yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi cara komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, peraturan ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki hukum ketenagakerjaan yang berbeda, sehingga perusahaan harus menyesuaikan kebijakan SDM dengan regulasi lokal. Yang ketiga, manajemen talenta global. Perusahaan harus mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik dari berbagai negara. Yang keempat, adaptasi karyawan internasional. Karyawan yang bekerja di luar negeri sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam praktiknya, integrasi SDM global tidak hanya berkaitan dengan sistem manajemen, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memahami perbedaan budaya dan membangun komunikasi yang efektif antar karyawan dari berbagai negara. 7. Peran teknologi dalam SDM global. Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi praktik manajemen SDM global. Saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem HR digital untuk mengelola data karyawan, proses rekrutmen, hingga evaluasi kinerja secara global. Teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI dan HR Analytics membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan tenaga kerja internasional. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi komunikasi antar karyawan yang bekerja di berbagai negara. Integrasi SDM global merupakan bagian penting dari strategi perusahaan multinasional. Dalam menghadapi persaingan global dengan integrasi yang baik, perusahaan dapat mengelola tenaga kerja dari berbagai negara secara efektif dan efisien. Manajemen SDM global mencakup berbagai aktivitas seperti rekrutmen internasional, pelatihan lintas budaya, manajemen kinerja global, serta pengelolaan kompensasi internasional. Selain itu, perusahaan juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, peraturan ketenagakerjaan, dan adaptasi karyawan internasional. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan SDM secara global akan memiliki keunggulan kompetitif karena mampu memanfaatkan potensi tenaga kerja dari berbagai negara untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Integrasi MSDM adalah proses menyatukan kebijakan, praktik, dan strategi sumber daya manusia di seluruh cabang perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Tujuannya adalah agar semua unit organisasi memiliki arah yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan secara global. Integrasi ini sangat penting bagi perusahaan multinasional karena mereka harus mengelola tenaga kerja yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, serta sistem hukum yang berbeda.
Dalam praktiknya, integrasi MSDM tidak berarti semua kebijakan SDM harus sama di seluruh dunia. Perusahaan tetap harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal seperti budaya kerja, peraturan ketenagakerjaan, serta kondisi ekonomi di setiap negara. Oleh karena itu, integrasi MSDM biasanya menggabungkan standar global perusahaan dengan fleksibilitas lokal. Integrasi yang baik akan membantu perusahaan menciptakan koordinasi yang kuat antara kantor pusat dan cabang internasional, meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi, serta memastikan bahwa semua karyawan memahami nilai dan budaya perusahaan. Integrasi strategi SDM dengan strategi bisnis global. Salah satu aspek penting dalam integrasi MSDM global adalah menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis internasional perusahaan. Perusahaan global biasanya memiliki tujuan seperti memperluas pasar internasional, meningkatkan inovasi, serta memperkuat daya saing di pasar global. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi SDM harus mampu mendukung kebutuhan organisasi. Integrasi strategi SDM dengan strategi bisnis dilakukan melalui beberapa cara, seperti pengembangan kompetensi global, perencanaan tenaga kerja internasional, serta pengelolaan talenta global. Perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap cabang memiliki sistem manajemen kinerja yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dengan integrasi strategi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua karyawan di berbagai negara bekerja dengan tujuan yang sama dan memiliki kontribusi yang jelas terhadap keberhasilan organisasi secara global. Manajemen talenta global adalah salah satu elemen utama dalam integrasi MSDM global. Perusahaan multinasional harus mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik dari berbagai negara. Pengelolaan talenta global biasanya melibatkan beberapa kegiatan penting seperti global recruitment, yaitu proses merekrut karyawan dari berbagai negara untuk mendapatkan SDM yang terbaik. Global leadership development, yaitu global program pengembangan kepemimpinan bagi karyawan yang memiliki potensi menjadi pemimpin global. Succession planning internasional, yaitu perencanaan suksesi kepemimpinan yang melibatkan kandidat dari berbagai negara. Dengan manajemen talenta global yang baik, perusahaan dapat menciptakan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan internasional serta mampu mengelola tim yang berbagai secara budaya. Transfer pengetahuan dalam organisasi global. Integrasi MSDM global juga sangat berkaitan dengan proses transfer pengetahuan atau knowledge transfer antara cabang perusahaan. Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan di satu negara dapat menjadi sumber inovasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi jika dapat dibagikan ke unit lain. Transfer pengetahuan biasanya dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan internasional, rotasi kerja antar negara, program ekspatriat, serta penggunaan teknologi komunikasi digital. Dengan adanya pertukaran pengetahuan ini, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam berinovasi serta mempercepat proses pembelajaran organisasi secara global. Selain itu, transfer pengetahuan juga membantu perusahaan dalam membangun standar kerja global yang dapat diterapkan di seluruh cabang organisasi. Peran budaya organisasi global. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam integrasi MSDM global. Perusahaan multinasional biasanya memiliki budaya organisasi yang menjadi identitas perusahaan di seluruh dunia. Budaya ini mencakup nilai-nilai perusahaan, etika kerja, serta cara berinteraksi antar karyawan. Namun, penerapan budaya organisasi global harus tetap mempertimbangkan keberagaman budaya lokal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan budaya organisasi yang bersifat inklusif dan mampu menghargai perbedaan budaya. Budaya organisasi yang kuat dapat membantu perusahaan menciptakan rasa kebersamaan di antara karyawan dari berbagai negara serta meningkatkan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Integrasi sistem HR global. Dalam era digital, integrasi MSDM global juga didukung oleh penggunaan Human Resource Information System atau HRIS yang terintegrasi secara global. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data karyawan, proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja secara terpusat.
Dengan sistem HR global, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi tenaga kerja di berbagai negara serta mempermudah pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan SDM. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah komunikasi antar karyawan yang bekerja di berbagai negara sehingga koordinasi organisasi dapat berjalan lebih efektif. Tantangan dalam integrasi MSDM global. Meskipun memiliki banyak manfaat, integrasi MSDM global juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya kerja. Setiap negara memiliki nilai budaya yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi cara karyawan berkomunikasi, bekerja sama, serta mengambil keputusan. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi perbedaan sistem hukum dan regulasi ketenagakerjaan di setiap negara. Hal ini membuat perusahaan harus menyesuaikan kebijakan SDM agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Tantangan lainnya adalah manajemen karyawan internasional, terutama dalam mengelola ekspatriat yang bekerja di luar negeri. Karyawan yang ditempatkan di negara lain sering menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik dari segi budaya maupun kehidupan sosial. Manfaat integrasi MSDM global. Integrasi MSDM global memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan multinasional. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar cabang perusahaan di berbagai negara. Selain itu, integrasi juga membantu perusahaan dalam menciptakan standar manajemen yang konsisten sehingga kualitas kerja karyawan dapat terjaga di seluruh unit organisasi. Dengan adanya sistem manajemen SDM yang terintegrasi, perusahaan juga dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi talenta global serta mengembangkan kemampuan karyawan secara lebih efektif. Pada akhirnya, integrasi MSDM global dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing di pasar internasional, serta memperkuat posisi organisasi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Integrasi MSDM global proses penting dalam pengelolaan tenaga kerja di perusahaan multinasional. Integrasi ini melibatkan penyelarasan strategi SDM dengan strategi bisnis global, pengelolaan talenta internasional, transfer pengetahuan antar cabang organisasi, serta pengembangan budaya organisasi global yang kuat. Dengan integrasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan sistem manajemen SDM yang mampu mengelola keragaman tenaga kerja dari berbagai negara serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun, perusahaan juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, ketenagakerjaan, serta adaptasi karyawan internasional. Integrasi SDM global merupakan proses menyatukan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi yang memiliki operasi di berbagai negara. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi memiliki cabang, kantor regional, atau bahkan pusat produksi di berbagai belahan dunia. Kondisi ini membuat perusahaan harus mengelola karyawan dari latar belakang budaya, bahasa, serta sistem kerja yang berbeda. Integrasi SDM global bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang efektif antar kantor pusat dan seluruh cabang internasional. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan organisasi, nilai perusahaan, serta standar kerja yang sama. Integrasi ini juga membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi strategi organisasi secara global. Selain itu, integrasi SDM global memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja dari berbagai negara. Perusahaan dapat menggabungkan keahlian, pengalaman, serta perspektif yang berbeda sehingga mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Dalam perusahaan multinasional, integrasi SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas organisasi. Tanpa adanya integrasi yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan bisnis di berbagai negara. Salah satu peran utama integrasi SDM adalah memastikan bahwa kebijakan organisasi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh cabang perusahaan. Hal ini meliputi kebijakan rekrutmen, pelatihan karyawan, sistem penilaian kinerja, serta pengembangan karir.
Selain itu, integrasi SDM juga membantu perusahaan dalam membantu komunikasi yang efektif antar unit organisasi. Komunikasi yang baik sangat penting dalam organisasi global karena karyawan sering bekerja dengan rekan kerja dari negara lain yang memiliki perbedaan budaya dan bahasa. Dengan adanya integrasi SDM yang baik, perusahaan dapat menciptakan sistem kerja yang lebih terstruktur sehingga seluruh cabang organisasi dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan. Mobilitas karyawan internasional. Salah satu aspek penting dalam integrasi SDM global adalah mobilitas karyawan internasional. Mobilitas ini mengacu pada proses pemindahan atau penempatan karyawan dari satu negara ke negara lain dalam rangka mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Mobilitas karyawan internasional biasanya dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti penugasan ekspatriat, rotasi kerja antar negara, serta program pertukaran karyawan. Penugasan ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh pengalaman internasional serta memahami budaya kerja di negara lain. Selain memberikan manfaat bagi karyawan, mobilitas internasional juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Melalui mobilitas ini, perusahaan dapat menyebarkan pengetahuan, teknologi, serta pengalaman kerja ke seluruh cabang organisasi. Namun, mobilitas karyawan internasional juga memerlukan persiapan yang matang, seperti pelatihan budaya, dukungan keluarga, serta fasilitas yang memadai agar karyawan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Kolaborasi tim global. Integrasi SDM global juga sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam membangun kolaborasi tim yang terdiri dari anggota dari berbagai negara. Dalam organisasi global, banyak proyek yang dikerjakan oleh tim yang anggotanya berasal dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Kolaborasi tim global memerlukan keterampilan komunikasi lintas budaya yang baik. Karyawan harus mampu memahami perbedaan cara berpikir, cara berkomunikasi, serta gaya kerja rekan kerja dari negara lain. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi seperti video conference, platform kolaborasi digital, dan sistem manajemen proyek juga sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas kerja tim global. Dengan kolaborasi yang baik, tim global dapat menghasilkan ide-ide inovatif serta solusi yang lebih kreatif karena adanya kombinasi perspektif dari berbagai budaya. Pengelolaan keberagaman tenaga kerja. Keberagaman tenaga kerja merupakan salah satu karakteristik utama dalam organisasi global. Karyawan berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, serta nilai sosial yang berbeda. Integrasi SDM global harus mampu mengelola keberagaman ini secara positif agar menjadi kekuatan bagi organisasi. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan. Pengelolaan keberagaman biasanya dilakukan melalui kebijakan kesetaraan kesempatan kerja, pelatihan keberagaman budaya, serta program pengembangan kepemimpinan yang inklusif. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta meningkatkan kerjasama antar karyawan. Keberagaman yang dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan kreativitas organisasi karyawan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Integrasi SDM global melalui kepemimpinan internasional. Kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan integrasi SDM global. Pemimpin dalam organisasi global harus memiliki kemampuan untuk memimpin tim yang berasal dari berbagai negara dan budaya. Pemimpin global biasanya memiliki beberapa kompetensi penting, seperti kemampuan komunikasi lintas budaya, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta kemampuan membangun hubungan kerja yang kuat dengan karyawan dari berbagai latar belakang. Selain itu, pemimpin global juga harus mampu memahami dinamika pasar internasional, serta mengelola konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan budaya. Perusahaan biasanya mengembangkan pemimpin global melalui program pelatihan, kepemimpinan internasional, serta pengalaman kerja di berbagai negara. Dampak globalisasi terhadap praktik SDM. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam praktik manajemen SDM. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Hal ini membuat perusahaan harus memiliki strategi pengelolaan SDM yang mampu mendukung operasi bisnis secara global.
Globalisasi juga meningkatkan mobilitas tenaga kerja internasional serta memperluas peluang kerja bagi individu di berbagai negara. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi juga mempermudah kerjasama antar karyawan yang berada di lokasi yang berbeda. Namun, globalisasi juga membawa tantangan baru bagi manajemen SDM, seperti persaingan dalam mendapatkan talenta terbaik serta kebutuhan untuk mengelola tenaga kerja yang semakin beragam. Integrasi SDM global merupakan peran penting dalam pengelolaan organisasi yang beroperasi di berbagai negara. Integrasi ini membantu perusahaan dalam menciptakan koordinasi yang efektif antar cabang internasional serta memastikan bahwa seluruh karyawan bekerja dengan tujuan yang sama. Beberapa aspek penting dalam integrasi SDM global meliputi mobilitas karyawan internasional, kolaborasi tim global, pengelolaan keberagaman tenaga kerja, serta pengembangan kepemimpinan internasional. Dengan pengelolaan yang baik, integrasi SDM global dapat meningkatkan efektivitas organisasi serta memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Integrasi SDM global dalam organisasi internasional. Perusahaan multinasional biasanya memiliki kantor pusat yang menentukan arah strategi organisasi, sementara cabang perusahaan di berbagai negara menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan kondisi lokal. Agar seluruh cabang organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi dan tetap mengikuti standar perusahaan secara keseluruhan. Integrasi SDM global tidak hanya berkaitan dengan penerapan kebijakan yang sama di seluruh dunia, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan tersebut dengan lingkungan lokal. Setiap negara memiliki perbedaan budaya kerja, sistem hukum ketenagakerjaan, serta kondisi ekonomi yang berbeda. Perusahaan harus mampu menggabungkan standar global dengan fleksibilitas lokal agar sistem manajemen SDM tetap efektif. Standarisasi praktik SDM global. Salah satu tujuan utama dari integrasi SDM global menciptakan standarisasi praktik SDM di seluruh cabang organisasi. Standarisasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia seperti proses rekrutmen, sistem pelatihan, manajemen kinerja, hingga kebijakan kompensasi. Dengan adanya standarisasi, perusahaan dapat memastikan bahwa kualitas tenaga kerja di seluruh cabang organisasi tetap konsisten. Selain itu, standarisasi juga membantu perusahaan dalam menjaga budaya organisasi serta nilai-nilai perusahaan yang menjadi identitas organisasi secara global. Namun dalam penerapannya, perusahaan tetap harus mempertimbangkan kondisi lokal. Sebagai contoh, sistem kompensasi yang diterapkan di suatu negara mungkin harus disesuaikan dengan tingkat biaya hidup serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara tersebut. Integrasi pengembangan kompetensi global. Dalam organisasi global, pengembangan kompetensi karyawan menjadi salah satu aspek penting dalam integrasi SDM. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan di berbagai negara memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi global biasanya dilakukan melalui berbagai program, pelatihan internasional, program pertukaran karyawan, serta pelatihan kepemimpinan global. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam bekerja di lingkungan internasional yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain itu, pengembangan kompetensi global juga membantu perusahaan dalam menciptakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis internasional. Karyawan yang memiliki kompetensi global biasanya mampu bekerja dengan tim yang berasal dari berbagai budaya serta mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif. Integrasi sistem penilaian kinerja global. Integrasi sistem SDM global juga mencakup penerapan sistem penilaian kinerja yang berlaku di seluruh cabang perusahaan. Sistem penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam perusahaan multinasional, sistem penilaian kinerja biasanya disusun berdasarkan standar global perusahaan. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan kondisi lokal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Penilaian kinerja global biasanya melibatkan beberapa indikator seperti pencapaian target kerja, kemampuan bekerja sama dalam tim internasional, serta kontribusi terhadap inovasi organisasi. Dengan sistem penilaian yang terintegrasi, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh karyawan dinilai secara objektif dan adil.
Sekian pemaparan materi dari video integrasi SDM global. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai.